Subjek pendidikan Quran surat An-Najm ayat 5-6. 1. Kajian leksikon atau linguistik. Surat An-Najm ayat 5 berbunyi, Allamahu syadidul quwwah, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. Menurut pendapat seluruh ahli tafsir kecuali Hasan, yang dimaksud adalah Jibril alaihissalam. Sedangkan Hasan mengatakan yakni Allah Subhanahu wa taala. Lafaz al-quwwah pada ayat ini merupakan bentuk jamak dari quwwah. Namun beberapa kalangan masyarakat Arab menyebutkan bahwa bentuk jamak yang lainnya yaitu al-qiwah dengan harokat kasrah pada huruf qaf. Dalam tafsir Al-Misbah, kata alamahu bukan berarti bahwa wahyu tersebut bersumber dari malaikat Jibril. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzu mirrati fastawa", yang mempunyai akal yang cerdas, dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli. Menurut pendapat Hasan, dzu mirrah adalah kesempurnaan ungkapan dan sama dengan dzu quwwatin, yang memiliki kekuatan. Asal makna mirratin adalah kuatnya ikatan tali seakan-akan terus terikat hingga sampai ke batas sulit dilepaskan. Al-Jauhari berkata, Al-Mirrah termasuk salah satu dari 4 tabiat. Al-Mirrah juga berarti kekuatan dan kecerdasan akal. Rajulun marir artinya laki-laki yang kuat lagi cerdas. Qatadah ada dan Mujahid berkata, dzu mirratin artinya dzu quwwatin, yang memiliki kekuatan. Maka kuat bisa jadi sifat Allah dan sifat makhluk. Menurut Hasan dalam tafsir Al-Qurtubi, fastawa yakni Allah Subhanahu wa taala, maksudnya Allah Subhanahu wa taala menguasai arasy. Al-Kalbi berkata, di antara bukti kekuatan Jibril alaihissalam, dia mampu mengangkat kota-kota kaum Lut dari bawah tanah. Lalu dia bawa di atas sayapnya hingga naik ke langit, sehingga penduduk langit dapat mendengar suara lolongan anjing mereka dan kokohan ayam mereka. Kemudian dia balik kota-kota itu. 2. Kajian eidetis. A. Kajian konfirmatif. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anh bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza li ahadithi an maliki min malaikati fi hamlatul arasy inama baina syimatu adinahu ila atiqahu maksirati sab'atin amin, yang artinya, aku telah diizinkan untuk menceritakan tentang malaikat Allah yang memanggul arasy. Sungguh jarak antara kuping dan pundaknya sepanjang perjalanan 700 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Ro'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Jibril lahu sittami'atin junaha qad saddal afqa, yang artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dalam wujud aslinya. Ia memiliki 600 sayap yang menutupi langit. Hadis riwayat An-Nasa'i. B. Analisis realitas historis atau asbabun nuzul. An-Najm memiliki makna bintang. Surat ini berjumlah 62 ayat dan termasuk ke dalam surat Makkiyah. Tidak diketahui secara pasti sebab turunnya ayat 5-6 dari surat An-Najm. Tetapi secara umum surat ini diawali dengan sumpah Allah Subhanahu wa taala menggunakan makhluk ciptaannya yaitu bintang tatkala terbenam. Sebagai penegasannya kepada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sesat dan tidak berkata semuanya nabi. Rasulullah dan Jibril berhadapan dengan sangat dekat hingga penglihatan Rasulullah tidak berpaling dan tidak melampaui batas, dan itulah sebagai dari tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. C. Analisis ragam bahasa. Huruf H pada ayat alamahu. Para qurra menyambungkan H pada ayat ini dengan huruf wawu atau ya. Pada kata lumirrah terdapat huruf tak marbutah yang didahului huruf ra. Maka menurut Al-Kisai berwakaf padanya dengan imalah. Huruf ya pada setiap akhir ayat surat An-Najm ayat 5 dan 6. Imam Kisai membacanya dengan naqol, yaitu memindahkan baris hamzah ke huruf mati sebelumnya, dan bunyi hamzah tersebut dihilangkan. D. Analisis generalisasi
atau kaitan pendidikan. Surat An-Najm pada ayat 5-6 menegaskan klasifikasi dari seorang pendidik sebagai subjek pendidikan, di mana seorang pendidik digambarkan seperti malaikat Jibril yang memberi pengajaran kepada Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril yang digambarkan sebagai makhluk kuat dalam sisi psikis dan fisik. Pendidik juga harus mempunyai akal yang cerdas dan mumpuni dalam bidangnya serta berkompeten. Bahkan seorang pendidik dituntut untuk kuat dalam menghadapi setiap situasi dari anak didiknya dan berbeda-beda. 3. Kritis praktis atau hikmah. Hikmah yang dapat diambil dari surat An-Najm ayat 5-6 adalah sebagai berikut. 1. Seorang guru atau pendidik hendaknya memiliki kecerdasan dan berpengetahuan dalam bidangnya. 2. Pendidik juga harus memiliki sikap yang kuat dalam memberi pengajaran. 3. Pendidik dituntut untuk selalu memberikan hal positif baik dalam menyampaikan ilmu maupun dalam bersikap sehari-harinya.